قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 95. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun waktu-waktu salat fardu yang 5 tersebut adalah waktu zuhur masuk apabila matahari telah tergelincir dari pertengahan langit ke arah barat. Di zuhur itu matahari itu ada namanya istiwa. Istiwa itu persis matahari ini di tengah, pas di tengah, kada ke timur, kada ke barat. Istiwa nah ini masih belum masuk waktu zuhur. Tapi ketika sudah pertengahan langit, ketika sudah lewat bergeser ke arah barat, nah itu namanya zawal. Ya bahasanya di sini tergelincir. Jadi kalau bahasa kita tergelincir itu tadangsar. Tapi kalau matahari kada tadangsar, istilah tergelincir oleh matahari. Nah ini ketika setelah istiwa persis di tengah langit, dia bergeser lewat ke arah barat. Ketika sudah lewat dari pertengahan hari, nah ini itulah yang disebut dengan zawal, tergelincir. Nah, disitulah saatnya masuk dan mulai waktu salat zuhur. Kalau jam waktu setempat kurang lebih jam 4 lewat jam 12 lewat 4 menit. Ketika pas jam 12 istiwa ngarannya pertengahan belum masuk atau nih tengah hari belum masuk. Ketika 4 menit setelah tengah hari matahari sudah bergeser, nah disitulah masuknya waktu zuhur. Dan waktunya keluar atau habis apabila bayangan sesuatu sama dengan sesuatu tersebut, tetapi bukan bayangan istiwa. Nah, habis waktu zuhur ini ketika matahari ini semakin ke arah barat, maka kita ini ketika matahari semakin ke barat, bayang-bayang kita ini semakin panjang. Ketika pas di tengah itu kan bayang-bayang kita sangat pendek, kita berdiri pendek. Tapi ketika ke arah barat makin panjang bayang-bayang kita itu. Ketika pas di kena matahari. Nah, ketika bayang-bayang sesuatu sudah sama, misalnya dipancang tiang 1 meter. Nah, ternyata bayang-bayangnya ketika kena matahari ke arah barat tadi sama, hambayanya 1 meter, panjangnya 1 meter. Maka saat itulah persis berhenti habis waktu salat fardu zuhur. Jadi kalau kebetulan kada pakai jam, pas jam 11 tadi tak guring, makan ge sudah, guring paruh mata kalap, guring. Sekali bangun jam mati, jam berapa sudah hari nenek. Maka tadi rasanya guring sebelum jam 12, setengah 12 guring. Berarti zuhur nih, tak lewat kah kadang? Sudahkah masuk waktu asar atau belum kah? Kalau belum masuk waktu asar pasti waktu zuhur, masihkah? Nah, bila pian bingung keluar pada rumah, cari tiang atau pian sarong berdiri karena sinar matahari. Nah, kena sinar matahari. Ketika kena sinar matahari, ternyata pian tingginya 150 cm, 1,5 meter. Bayang-bayangnya ternyata lebih handap masih, paling 1 meter. Maka berarti masih masuk waktu zuhur, belum habis waktu zuhur.
Tapi sekali diiti ternyata pian semeter atau tiang tadi semeter. Begitu diukur dengan panjang bayang-bayangnya ternyata sama. Maka berarti sudah habis waktu zuhur, masuk sudah waktu asar. Berarti pian tadi apa ngarannya? Ketinggalan sembahyang zuhur, mengqadha. Tapi mengqadha karena tidur nang kada taksir nang ini uzur. Nah, kada apa. Dan yang demikian itu berbeda-beda dengan perbedaan waktu dan tempat. Waktu asar. Nah, sekarang asar itu kapan masuk waktunya? Masuk apabila bayangan sesuatu sama dengan sesuatu tersebut, yang lain dari bayangan istiwa dan lebih sedikit. Nah, anda mengatakan masuk asar, belumkah asar ini belum? Sudahkah? Listrik mati kada terdengar orang azan, jam mati, untung ada orangnya mati. Kayak apa caranya? Ambil sesuatu atau sarung jaga berdiri atau tiang 1 meter, karena sinar matahari ada bayang-bayangnya. Ukur bila hambayanya ini sudah lebih panjang daripada sesuatunya atau tiang tadi, maka berarti sudah masuk waktu asar. Waktu asar keluar atau habis dengan tenggelamnya matahari. Nah, untuk mengetahui habisnya asar kapan? Bila sudah matahari tenggelam, maka sudah habis masuk waktu asar. Ada kita yang ini melihat bayang-bayangnya kada ada, matahari tenggelam kada melihat. Untung ada masih jam. Jam ini hasil ijtihad mereka yang mempelajari ilmu falak. Alhamdulillah. Seandainya kada ada, ya itu caranya tuh. Berikutnya waktu maghrib. Waktu maghrib masuk dengan tenggelamnya bulatan matahari. Jadi kalau matahari itu tenggelam belum sepenuhnya, masih ada yang belum tenggelam, itu belum masuk waktu maghrib. Ketika semuanya bulatan matahari itu sudah tenggelam ke bumi, maka masuk berarti sudah waktu maghrib. Dan waktunya keluar dengan tenggelamnya cahaya merah. Nah, jadi kalau orang di laut, di pinggir pantai nang luas itu melihat matahari tenggelam. Nah, bila tenggelam berarti masuk waktu maghrib. Dan setelah tenggelam itu ada cahaya matahari sudah ada, tapi ada benderang merah-merah. Nah, selama merah-merah itu ada, berarti masih ada waktu maghrib. Ketika matahari itu setelah benderang, setelah tenggelam matahari ini hilang, berarti sudah habis waktu maghrib. Kembali kita kada suah melihat nang ento. Pertama kita kada pinggir laut, nang kedua kada taitihi, nang diitihi jam tupang sudah. Dan wadah kita nih bangunan-bangunan tinggi-tinggi kada melihat nang ento. Baik, sambungannya. Dan masuk waktu Isya dengan tenggelamnya cahaya merah. Jadi bila sudah tenggelam matahari, masuk waktu maghrib. Masih ada cahaya merah-merah di arah barat, masih maghrib. Hilang cahaya merah-merah tadi, maka berarti masuk waktu Isya, habis waktu maghrib. Ini paling panjang Isya ini waktunya, lihat. Dan waktunya keluar atau habis dengan terbitnya fajar shadiq, yaitu fajar yang cahaya terpancar memanjang di ufuk langitnya. Unpian hendak melihat subuh-subuh, tapi nang kadada cahaya lampu pina banyak pang kelihatan naik melintang garis cahaya itu subuh-subuh tuh. Nah, berarti sudah masuk waktu fajar. Kalau garis itu belum ada, berarti masih malam.
memanjang ya. Dan waktu subuh apa? Waktu subuh masuk dengan terbitnya fajar shadiq dan keluar atau habis dengan terbit matahari. Bila matahari sudah terbit, maka habis waktu waktu subuh. Setelah itu lalu tidak ada lagi sembahyang fardu sampai tengah hari, sampai gelincir matahari. Nah, selesai.